Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagian dari subtema psikologi abnormal klinis 2 yaitu penyalahgunaan dan ketergantungan zat ya. Yang dimaksud di sini zat itu adalah narkotika dan zat adiktif lainnya. Di mana saat ini kasus penggunaan dari narkotika itu penyalahgunaannya gitu ya. Itu sudah seringkali digunakan secara maladaptif oleh pihak-pihak tertentu. Di sini bisa dari bandar, pengedar, atau itu pengguna itu sendiri. Gitu ya. Baik, saya akan mulai untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman akan melihat gambar ya, seperti ini. Ya, teman-teman pasti tidak asing lah dengan apa itu narkotika gitu ya, apa itu jenisnya ya, ada ganja, ada amfetamin gitu, kemudian ada sabu dan lain sebagainya. Nanti pada bagian di akhir kita akan membahas mengenai beberapa jenis dari zat-zat ini dan nanti pengaruhnya seperti apa teman-teman bisa baca di bukunya Nevid dan Ratus ya. Itu bisa menjadi salah satu diskusi kita gitu ya. Oke, baik. Nah, ini saya mengangkat salah satu case ya yang ada di wilayah Semarang. Semarang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah ya. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di mana memang case di wilayah tersebut itu memang Jawa Tengah sendiri itu punya prevalensi yang cukup besar. Bahkan dikatakan di bulan Juli 2020 dari data antaranews.com itu menjelaskan bahwa ternyata Jawa Tengah itu menduduki posisi keempat se-Indonesia ya terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba gitu ya. Dan ini merupakan satu kondisi yang sangat miris bahwa semakin berganti tahun kasus penggunaan narkoba itu ternyata semakin banyak gitu ya. Banyak edukasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya BNN, tapi ternyata itu tidak cukup efektif ya untuk memutus mata rantai dari penggunaan narkoba ini oleh kalangan remaja hingga dewasa. Gitu. Artinya apa? Berarti ada hal-hal yang perlu kita kritisi di sini untuk bisa memutus mata rantai dari penggunaan narkoba ya. Penggunaan secara maladaptif ini tentunya harus ada sistem yang kuat gitu ya, baik itu dari keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya, kemudian sistem kenegaraan. Nah, itu sangat penting untuk menjadi satu edukasi yang berkelanjutan gitu ya. Baik, ini terkait dengan penggolongan gangguan yang berkaitan dengan zat ya, ada dua jenis. Jadi gangguan penggunaannya sendiri dan gangguan akibat penggunaannya sendiri gitu ya. Jadi kalau gangguan penggunaan zat itu berarti penggunaan zat psikoaktif yang maladaptif. Maksudnya apa yang maladaptif? Berarti banyak mungkin kita mendengar ya bahwa beberapa pengguna itu misalnya mengkonsumsi obat tidur gitu ya, katakan gitu ya, obat tidur untuk membantu mereka biar bisa istirahat, biar bisa relaksasi. Tapi terkadang penggunaan obat tidur itu tidak sesuai dengan anjuran dokter. Beberapa ada kita mendengar artis yang menggunakan obat antidepresan gitu ya. Tapi juga penggunaannya kadang tidak sesuai dengan anjuran dokter atau resep dokter. Nah, itu yang saya katakan sebagai penggunaan maladaptif. Jadi obat-obatan itu ada gitu ya, difasilitasi, disediakan, dan memang itu digunakan untuk penyembuhan. Tetapi kalau penggunaannya itu tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu ya, digunakan untuk mendapatkan kepuasan ya, baik secara biologis maupun kepuasan secara psikologis gitu ya, itu nantinya arahnya yang dimasukkan di maladaptif itu seperti itu. Jadi penggunaan yang salah, tidak sesuai aturan gitu ya. Nah, kemudian akibatnya apa dengan penggunaan maladaptif dari zat psikoaktif itu? Yang pertama jelas intoksikasi. Itu kalau misalnya intoksikasi itu relate dengan, artinya kan mabuk ya, intoksikasi berarti mungkin penggunaan di sini adalah
konsumsi alkohol yang berlebihan, gitu ya. Kemudian adanya gejala putus zat, gangguan mood jelas ya. Kemudian adanya delirium, amnesia, gangguan psikotik, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, dan gangguan tidur. Gitu ya, itu jenisnya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa akibat dari penggunaan maladaptif obat-obatan tersebut akan menyebabkan gejala intoksikasi gitu ya, atau mabuk. Nah, apa yang terjadi pada orang yang mungkin dia mengkonsumsi alkohol secara berlebihan? Yang pertama, orang itu akan punya kecenderungan kebingungan gitu ya, bingung dengan kondisi diri dia. Dia nggak bisa kontrol emosi dan diri dia. Marah, ya, ada kecenderungan melakukan agresivitas gitu ya. Kemudian hendaya dalam penilaian. Hendaya itu artinya adalah ketidakmampuan. Dia tidak mampu menilai situasi dia saat itu, apa yang dia inginkan. Nah, itu menjadi salah satu ketidakmampuan yang dialami oleh orang dengan kondisi yang mabuk, kan berarti tidak sadar ya teman-teman. Nah, di sini artinya ya orang-orang dengan kondisi mabuk itu ya lepas kontrol, dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri gitu ya. Kemudian akibat lanjutan dari itu adalah secara psikologis dia akan membutuhkan perhatian yang lebih besar ya. Orang mabuk itu pasti ada tujuan tertentu ya. Orang menggunakan narkoba, orang mabuk itu pasti nanti kebutuhan untuk mendapatkan perhatian itu pasti ada. Nah, dia membuat mereka misalnya mengkonsumsi alkohol atau narkoba itu kan tentunya karena mereka secara sisi sosial dia kurang perhatian, sehingga dia butuh. Setiap orang itu punya dorongan, punya kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, gitu ya. Nah, efeknya dengan kondisi seperti ini, maka ketika dia sudah benar-benar mabuk yang sangat parah, maka akan terganggu keterampilan motorik dan spasial. Dia akan bingung, ya, dia di mana gitu ya. Terus kadang teman-teman lihat mereka jalannya limbung gitu ya. Nah, itu akan terganggu karena apa? Ada zat tersebut akan merusak atau akan mengurangi kemampuan atau kinerja fungsi otak kita, gitu ya. Akibat lebih parahnya lagi jelas teman-teman tahu kematian itu menjadi salah satu akibat fatal dari penggunaan yang berlebihan atau overdosis, gitu ya. Nah, kemudian penyalahgunaan dan ketergantungan zat ini, jadi kita tahu bahwa ini secara sosial ya, secara sosial itu nanti kondisinya adalah orang akan mengalami perilaku yang merusak gitu ya. Dia akan menunjukkan perilaku yang nggak bertanggung jawab, ada kecenderungan bermasalah secara hukum ya, karena dia menggunakan barang-barang yang ilegal seperti itu. Dan pastinya juga secara sosial dia akan bermasalah. Orang yang atau remaja yang menggunakan narkoba ya, tentunya dia akan membutuhkan uang ya lebih banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan dia terus-menerus membeli obat. Nah, di sini kan tentunya akan bermasalah secara sosial. Maksudnya apa? Mungkin bisa jadi dia akan membohongi orang tua gitu ya, membohongi orang tua untuk beli sesuatu padahal uang sakunya itu untuk dibelikan untuk membeli narkoba misalnya. Seperti itu. Jadi dia juga akan cenderung menunjukkan perilaku yang bermasalah secara sosial, gitu ya. Tadi tindakan-tindakan agresivitas itu sangat mungkin muncul pada orang-orang yang menggunakan nafsa ini. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena mereka impulsif, mereka nggak bisa kontrol emosi mereka, gitu ya. Karena mereka sudah terkendali, ya, otak mereka sudah terkendali dengan zat-zat yang terkandung dalam narkotika itu sendiri, gitu ya. Dan yang pasti tentunya akan membahayakan secara fisik ya. Jika penggunaan sebentar saja sudah sangat membahayakan fisik, apalagi penggunaan dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, pemakaian yang berulang akan muncul gangguan pada fungsi-fungsi tertentu. Oke. Nah, ini ya. Ada istilah toleransi zat dan sindrom putus zat, gitu ya. Jadi kalau toleransi itu adalah kondisi habituasi fisik terhadap suatu obat sehingga dalam penggunaan obat yang cukup sering akan dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Ya, ini istilahnya adalah resistensi. Jadi misalnya kondisi habituasi itu adalah kondisi pembiasaan.
ya, di mana seseorang itu ketika dia sudah biasa menggunakan 10 mg misalnya, ya, dia nanti akan minta lebih gitu, 20 mg atau lebih dari itu untuk bisa mendapatkan efek yang sama gitu, kenikmatan yang sama atau mungkin kenikmatan lebih tinggi dari yang sudah dia rasakan saat itu. Gitu, ya. Jadi memang istilahnya ini saya kalau analogikan teman-teman misalnya sakit ya, sakit butuh obat amoxicillin. Amoxicillin itu harus habis penggunaannya. Kalau tidak habis, maka akan resisten ya. Virus akan terbiasa dengan dia sudah toleran dengan obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka itu butuh untuk disuplai lebih tinggi lagi dosisnya. Jadi sudah toleransi dengan obat tersebut, sudah bisa menerima, badannya sudah berteman dengan zat-zat tersebut. Kemudian ada sindrom putus ziat. Nah, itu adalah sekelompok karakteristik gejala putus ziat yang terjadi saat orang yang tergantung secara mendadak menghentikan penggunaan zat tertentu setelah periode penggunaan yang berat dan berkepanjangan. Jadi misalnya sakau gitu ya, sakau itu bisa jadi disebabkan karena dia sudah biasanya menggunakan sekian miligram gitu ya, tapi tiba-tiba karena mungkin nggak ada suplai uang untuk beli, dia terhenti. Nah, itu yang membuat dia jadi sakau. Maka dari itu di program rehabilitasi pada para pengguna narkoba itu biasanya mereka nggak langsung dihentikan, tapi mengurangi dosis. Ya, jadi misalnya 10 mg diturunkan menjadi 5 gitu ya. Nanti sampai dia benar-benar sudah ya mungkin rasanya akan sakit yang disampaikan oleh pengguna itu mungkin badan itu akan terasa sakit gitu ya. Karena biasanya dia dapat kenikmatan yang lebih besar, ini harus diturunkan levelnya, efeknya itu menurun. Tapi itu memang salah satu upaya untuk rehabilitasinya seperti itu dari biar dia bisa berkurang penggunaan zatnya. Jadi nggak langsung berhenti, tapi mengurangi jumlah dosis dalam pemakaian tersebut, gitu ya. Oke, ini untuk beberapa efek yang muncul ya yang ditimbulkan gejala putus zat. Teman-teman tahu bahwa orang-orang yang biasa mengkonsumsi zat tentunya akan ada kondisi-kondisi yang bisa teman-teman baca di situ. Jadi mulut kering, mual, muntah, lemah, takikardi. Jadi detak jantung meningkat ya. Denyut jantung itu berdetak lebih cepat dari biasanya gitu. Kemudian secara psikologis dia mudah cemas, depresi, kemudian bahkan kesulitan tidur karena mungkin dia juga stres ya ketika tidak nyanding, ibaratnya tidak memiliki barang tersebut gitu ya. Jadi itu menjadi satu kecemasan yang berkelanjutan sehingga membuat dia sulit tidur gitu. Kemudian tekanan darah meningkat, sakit kepala, bahkan yang jelas pasti mengalami halusinasi. Penggunaan obat dalam jangkau atau rentang waktu yang lama itu pasti akan memberikan efek halusinasi. Gitu. Kemudian ada kondisi delirium tremens. Nah, delirium itu sendiri adalah kondisi kekacauan mental, disorientasi dan kesulitan yang ekstrim dalam memusatkan perhatian. Jadi secara mental dia sudah tidak sinkron ya, karena penggunaan obat yang terus-menerus itu tentunya akan sangat merusak fungsi otak. Gitu. Itu akan merusak fungsi fisiologis manusia. Maka seseorang yang terus-menerus menggunakan alkohol, terus-menerus menggunakan narkoba itu justru akan merusak organ vital dari orang itu sendiri, gitu ya. Kemudian juga pasti akan mengalami kondisi disorientasi, yaitu kekacauan mental dan kurangnya kesadaran akan waktu, tempat, dan identitas diri sendiri maupun orang lain. Ya, orang yang menggunakan narkoba itu justru akan bingung dia apa yang dia maui, dia saat ini apa yang dia inginkan, dia saat ini di mana, sedang apa, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa mengidentifikasi diri dia sendiri. Itu. Kemudian yang jelas kondisi-kondisi tersebut itu secara fisik, kemudian secara psikologis dan sosial itu menjadi satu kondisi yang saling berkaitan gitu ya. Secara fisik dia akan rusak secara fisiknya, secara psikologis juga pasti akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, bahkan secara sosial gitu ya. Hubungan secara interpersonalnya juga kurang ya. Oke. Nah, ini beberapa jenis obat yang biasa disalahgunakan oleh pengguna. Teman-teman silakan baca bukunya Nevi dan Ratus. Itu masing-masing jenis dari obat-obatan tersebut akan memberikan efek. Efeknya apa saja? Silakan nanti teman-teman bisa baca ya.
Jadi ada jenis obat depresan, ya, alkohol, opioid, gitu. Kemudian stimulan, amfetamin, kokain, halusinogen, ya. Ini biasanya diberikan untuk pasien schizofrenia. Tapi beberapa untuk yang pasien ya ini pengguna itu biasanya menggunakan triheksi, gitu ya, menyalahgunakan apa namanya CPS dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya tidak tepat ya. Makanya dikatakan maladaptif karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dia orang sehat tapi dia menggunakan. Padahal obat-obat ini diberikan untuk membantu mengatasi gejala-gejala, mengurangi gejala-gejala pada orang yang mengalami sakit gitu ya, sakit fisik gitu atau sakit gangguan mental gitu. Nah, kemudian faktor resiko alkoholisme itu ini menjadi satu rangkaian yang saling berkaitan gitu ya, bahwa dari sisi gender biasanya laki-laki memang punya kecenderungan lebih besar ya, atau dia bisa dikatakan dia lebih banyak mengkonsumsi alkohol gitu ya daripada perempuan gitu ya. Kemudian dari sisi usia biasanya ini remaja akhir gitu ya sampai nanti dewasa tengah gitu ya. Biasanya di usia-usia sekian itu mereka masih sangat punya ketergantungan gitu ya, kecenderungan ketergantungan untuk mengkonsumsi alkohol atau mungkin menggunakan nafsu. Efeknya ya tadi misalnya akan membentuk gangguan kepribadian antisosial. Gitu. Jadi ya ketika orang sudah terbiasa menggunakan itu maka secara kepribadian juga dia akan whatever dengan kondisi di lingkungan sosial, gitu ya. Kemudian biasanya orang yang menggunakan alkoholisme itu juga riwayat keluarganya juga biasanya mereka sama-sama menggunakan, ada penggunanya juga gitu. Jadi istilahnya ini ya belajar dari remaja yang menggunakan itu ya belajar dari lingkungan sekitarnya, circle-nya seperti itu gitu. Dan bisa jadi ya orang-orang yang antisosial itu juga di lingkungan atau circle dia juga ada kecenderungan yang seperti itu, whatever dengan kondisi orang lain gitu. Yang penting aku senang menggunakan ini gitu ya. Kemudian faktor sosiodemografik, nah itu tentunya juga mempengaruhi ya bagaimana status sosial gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat pendidikan ya, bagaimana culture yang diyakini gitu ya, yang berkembang dalam lingkungan dia itu tentunya menjadi resiko seseorang mudah untuk masuk dalam atau menggunakan alkoholisme gitu ya, pengguna alkohol atau mungkin narkoba tadi ya. Jadi teman-teman tahu ya, jadi gender, usia, gangguan kepribadian, riwayat keluarga, dan faktor sosiodemografik gitu ya. Teman-teman bisa analisa dari masing-masing faktor risiko ini. Nah, ini beberapa jenis zat adiktif, ada barbiturat, opioid, morfin, heroin, stimulan gitu ya. Silahkan teman-teman bisa baca di bukunya sehingga nanti bisa tahu efek dari masing-masing jenis zat adiktif ini. Amfetamin, ekstasi, kokain, nikotin, halusinogen. Banyak sekali. Ya, tadi ya masih LSD, penisiklidin, marijuana. Sangat banyak ini. Nah, ini mungkin saya lebih menjelaskan di sini ya, bahwa efek dari penggunaan tadi itu kan dari berbagai jenis zat itu banyak sekali ya nanti efeknya. Mungkin kalau menggunakan marijuana itu nanti efek secara psikologisnya seperti apa gitu. Nah, ini sama juga. Ketika seseorang menyalahgunakan zat tadi, secara biologis orang itu menggunakan karena ada kebutuhan ya, kebutuhan dasar yang mungkin dia secara biologis merasa bahwa butuh untuk ya ini berkaitan ya antara biologis, belajar dan kognitif ya, di mana orang punya persepsi untuk aku harus bisa harus merasa nyaman di lingkungan A, harus bisa diterima di lingkungan A. Berarti aku bersama dengan circleku di lingkungan A. Dia belajar perilaku-perilaku yang muncul di lingkungan A. Dari situ ada kebutuhan-kebutuhan dasar untuk memenuhi ya secara biologis dia punya kebutuhan untuk bisa merasa comfort di situ, gitu ya. Apa misalnya dia ingin merasa bisa lebih tenang atau mungkin kalau teman-teman mendengar
doping ya, buat para pemain bola di luar negeri itu banyak menggunakan doping. Nah, sebenarnya kebutuhan memandang menggunakan obat sebagai doping itu kan perspektif kognitif gitu ya. Tapi ada kebutuhan biologis yang mereka merasa kalau aku nggak pakai doping, badanku rasanya tenggereges, nggak sehat. Kayaknya mau lari itu nggak semangat, kayak mau latihan itu juga tidak ada semangat. Nah, itu yang kemudian menjadi satu alasan kenapa mereka ada kecenderungan penyalahgunaan zat adiktif gitu ya. Kemudian nah dari perspektif psikodinamika tentunya teman-teman tahu bahwa kondisi seseorang menggunakan zat adiktif ini karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Kalau kita bicara teorinya Freud berarti ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi gitu ya. Yang itu membuat seseorang itu ya harus memenuhi itu karena ini menjadi satu tahap untuk nanti bisa meningkat pada kebutuhan selanjutnya gitu ya. Jadi kayak kalau kebutuhan oral belum tercapai maka dia tidak akan naik di kebutuhan anal dan seterusnya. Nah, itu dari pandangan psikodinamika seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus basic need yang harus dipenuhi gitu ya. Dan ini tentunya sinkron antara biologis, belajar, kognitif, psikodinamika, sosiokultural. Jadi secara sosial dia seperti apa status sosialnya. Orang yang mungkin punya banyak, secara finansial dia kuat, dia juga circle-nya dia berada pada lingkungan yang mungkin nggak sehat gitu ya, misalnya dia ke diskotik dan lain sebagainya, itu akan membentuk orang itu untuk kenal dengan narkoba, untuk kenal dengan alkohol. Dan itu membudaya, itu biasa. Sama juga dengan orang yang mungkin secara sosial, mungkin dia sosial ekonomi ya, mungkin dia nggak terlalu kuat, tapi pendidikannya kurang. Jadi orang yang sosial secara sosial ekonomi tidak kuat, tapi pendidikannya kurang juga akan mudah digiring untuk menggunakan tadi ya alkohol dan narkotika. Gitu ya. Nah itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan apa saja ya yang perspektif apa saja yang melatar belakangi seseorang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan zat adiktif, kemudian tadi beberapa efek yang muncul gitu ya, dan PR untuk teman-teman adalah membaca bukunya Nevi dan Ratus, Psikologi Abnormal, terkait dengan efek-efek yang ditimbulkan pada jenis zat yang sudah tadi saya sebutkan ya. Ada amfetamin ya, kemudian ada penisiklidin gitu ya, LSD dan lain sebagainya. Silahkan dibaca, nanti akan menjadi pembahasan kita besok. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi media belajar dan sharing untuk kita bersama. Saya akhiri. Ya, terima kasih teman-teman. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.